Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar komposisi fungsi dan inverfungsi untuk tahap pertama. Baik, ini peta konsep yang akan kita pelajari tentang materi komposisi fungsi dan inverfungsi. Ibu bagi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi, komposisi fungsi, dan inverfungsi. Untuk fungsi, itu ada pengertian fungsi, notasinya, serta sifat-sifatnya. Untuk komposisi fungsinya itu ada pengertian dan sifat-sifat. Sedangkan fungsi inverse-nya itu ada pengertian, menentukan inverse fungsi dan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari materi fungsi yang sebetulnya sudah ada di ketika kamu berada di SMP. Tapi oke, kita akan bahas lagi supaya nanti kedepannya kita bisa paham lebih dalam lagi. Oke, lanjut. Oke, untuk fungsi, pengertian fungsi, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap anggota A atau domainnya itu harus mempunyai pasangan di anggota B. Ingat, relasi dan fungsi itu berbeda. Kalau relasi semua boleh, tapi ketika fungsi, anggota domain harus mempunyai pasangan di anggota B. Tetapi tidak boleh selingkuh. Boleh menyukai orang yang sama, tetapi tidak boleh selingkuh. Oke, selanjutnya adalah notasi. Ini apa sih bacanya ya ini ya? Oh, F, X, O, Y, bukan. Tapi F memetakan X ke Y atau bisa dibilang F, X bundaran Y. Boleh. Y disebut bayangannya X. Diingat, Y adalah bayangannya X oleh fungsi F dan dinyatakan dengan Fx. Bayangan itu kayak hasil akhirnya seperti itu. Selanjutnya adalah sifat-sifat. Ada sifat satu-satu atau bentuknya injektif, ada subjektif, ada bijektif, identitas, dan terakhir adalah konstan. Nah, ini tadi yang Ibu maksud. Ada relasi, ada fungsi. Ketika relasi itu boleh selingkuh, lihat. A sudah dipasangkan dengan 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D, tapi 4 juga milih A. Berarti 4 ini selingkuh. Oh, berarti kalau selingkuh itu bukan fungsi tetapi relasi. Sedangkan fungsi itu tepat satu. Jadi masing-masing daerah domain itu sini. Ini domain, ini kodomain. Daerah domain itu masing-masing punya pasangan. Boleh nanti 1 dengan B boleh, 1 dengan C boleh, 1 dengan D boleh. Tapi tidak boleh selingkuh, jadi hanya boleh 1. Itu fungsi. Ini ada gambar, coba kamu amati mana yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Mana yang menurut kalian merupakan fungsi? Apakah gambar pertama? Apakah gambar kedua? Apakah gambar ketiga? Ataukah gambar keempat? Diingat, fungsi itu tepat 1. Jadi daerah domainnya, domain itu sini, hanya punya 1 di daerah kodomain. Dan tidak boleh selingkuh. Ini selingkuh enggak? Dilihat. Ini selingkuh atau tidak? Ini selingkuh atau tidak? Ini selingkuh atau tidak? Mana? Oke. Nah, ini yang merupakan fungsi karena dia tepat memiliki 1 pasangan di kodomainnya. Jadi ini A dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Oh, itu fungsi. Sedangkan yang ini kenapa bukan fungsi? Karena A-nya selingkuh. A sudah milih X kok milih Z, umum. B milih Y, benar. C-nya tidak terpilih. Nah, kalau daerah domain itu ada 1 yang tidak terpilih, berarti dia bukan fungsi. Diingat, kalau ada 1 yang tidak memilih, walaupun misal A dengan X, B-nya sudah dengan Y, tapi C-nya tidak memilih sama sekali, berarti dia bukan fungsi. Fungsi itu tidak boleh selingkuh dan tidak jomblo. Jadi dia selalu punya pasangan tapi tidak boleh selingkuh. Itu yang dinamakan fungsi. Yang di sini ini fungsi karena tepat masing-masing daerah domainnya tepat punya pasangan 1. Tetapi A dengan Z memiliki pasangan X. Nggak apa-apa. A dengan Z suka orang yang sama nggak masalah. Jadi menyukai orang yang sama boleh, tapi selingkuh tidak boleh, gitu ya.
Menyukai orang yang sama boleh, selingkuh tidak boleh, jomblo juga tidak boleh. Itu adalah syarat fungsi. Ingat, syarat fungsi harus punya pasangan, tidak boleh selingkuh, menyukai yang sama boleh, dan tidak boleh jomblo. Ya, itu tadi harus punya. Nih, dia jomblo, nggak punya pasangan, berarti bukan fungsi gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita bahas untuk notasi fungsinya. Notasi fungsinya itu contohnya, tentukan bayangan 4 dan min 1 oleh, jadi ini adalah fungsinya seperti ini, kita cari bayangannya. Nah, dari bayangan 4 dan min 1 kita substitusikan. Apa sih substitusi itu? Digantikan, dimasukkan, di apapun gitu ya. Nah, ini kita lihat. Kalau X-nya 4, ini kan rumusnya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Berarti X-nya diganti 4. Oh, 4 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 4 ditambah 3. 4 kuadrat berapa? 16. 2 kali 4, 8 ditambah 3. Oh, ketemunya 11. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Berarti gimana? Oh, tinggal X-nya diganti negatif 1. Oh, negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, dari sini ketemu. Jadi bayangan untuk fx dengan rumus x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 adalah 11 dan 6. Oke, jadi 11 kita pasangkan. Yang x-nya 4 hasilnya 11. Yang x-nya negatif 1 hasilnya 6. Jadi 4, min 11 dan negatif 1,6. Oh, mohon maaf ini tidak tertampak. Oke, lanjut. Ada sifat-sifat fungsi. Nih, ini adalah fungsi injektif, fungsi subjektif, fungsi bijektif, fungsi identitas, dan terakhir adalah fungsi konstan. Lalu apa bedanya? Diingat, fungsi tadi tidak boleh jomblo, harus punya pasangan tapi tidak selingkuh. Ini ada yang jomblo nggak? Nggak ada. Ada yang selingkuh? Nggak ada yang selingkuh. Menyukai yang sama? Boleh, nggak apa-apa. Suka orang yang sama nggak apa-apa. Nah, di sini apa yang dimaksud injektif? Dilihat. Injektif itu setiap anggota domain atau daerah asalnya punya satu pasangan di anggota kodomain. Jadi boleh kodomainnya banyaknya, ini kan ada 4 bagian. Di sini banyaknya ada 5 bagian, nggak apa-apa, tapi yang jelas dia nggak boleh selingkuh dan tidak boleh menyukai yang sama. Injektif itu tidak boleh menyukai yang sama, banyaknya pasangan. Jadi misal ada 4 cowok 10 cewek, ya 4 cowok itu hanya boleh memilih 4 cewek di antara 10 itu dan tidak boleh sama. Jadi kalau misal Abel udah memiliki Ayu, ya Abel Ayu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Jadi yang di sini hanya satu-satu, nggak boleh double. Kok ini kan double ya, nggak boleh. Kalau injektif itu hanya tepat satu, gitu. Tidak boleh disukai satu orang, disukai 2 orang, nggak boleh. Nah, kalau subjektif apa? Nah, kalau subjektif itu boleh menyukai orang yang sama. Diingat, kalau injektif tidak boleh menyukai orang yang sama. Kalau subjektif boleh menyukai orang yang sama. Nah, kemudian kalau bijektif apa ya? Nah, kalau bijektif itu gabungan antara injektif dan subjektif. Jadi tepat satu. Jadi hanya boleh memilih satu. Banyaknya anggotanya itu sama. Jadi ini bijektif itu biasa kita sebut korespondensi satu-satu, tepat satu, tidak boleh dia double-double, itu nggak boleh. Jadi ini kan ada yang kosong, kalau di sini nggak boleh, semuanya harus banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B harus sama. Kemudian pasangannya harus tepat satu, itu adalah bijektif atau disebut juga korespondensi satu-satu. Lalu apa itu fungsi identitas? Fungsi identitas itu sama. Oh, di sini anggotanya A, di sini juga anggotanya A nih. A dengan A, oh itu fungsi identitas. Jadi pasangannya A dengan A, B dengan B, C dengan C, dan D dengan D. Hanya seperti itu. Konstan. Nah, kalau konstan itu kerumunan, keruyuan. Daerah domain
hanya memilih daerah kodomen yang sama, semua pilih yang sama. Jadi semua pilih menjadi ketua kelas, semua pengennya menjadi ketua kelas, boleh. Semua pengen menjadi ketua OSIS. Jadi tidak ada yang A dengan 1, terus B dengan 2, C dengan 2, D dengan 2, nggak bisa. Semua hanya boleh memilih 1 di B. Itu namanya konstan. Tetap pilihannya banyak, tetapi yang dipilih itu sama, semuanya hanya 2, atau semuanya hanya 3, atau semuanya hanya 4, seperti itu. Nah, oke, sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, silakan kerjakan soal pada link berikut. http://bit.ly. Terus soalnya huruf kecil ya, soal komposisinya K-nya huruf besar, fungsi F-nya huruf besar, inverse 1. Kemudian kan itu ada lembar coret-coret ketika kamu mengerjakan. Silahkan difoto, kemudian dikumpulkan ke email lidartaintan.sj@gmail.com. Pada lembar kertas coretan, silahkan diberi nama, nomor, dan kelas kalian. Jadi ada 2, kamu kerjakan soal ini, kemudian nanti coret-coretannya difoto, kirim ke emailnya Bu Intan, lidartaintan.sj@gmail.com. Begitu saja. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian mudah memahami sehingga kita pertemuan berikutnya bisa langsung untuk belajar materi selanjutnya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, jangan berada di kerumunan, hindari kerumunan, tetap pakai masker dan rajinlah cuci tangan.